Kita ngomongin tahun 2026. Kenapa sih tahun ini disebut-sebut jadi tahun yang krusial banget buat masa depan emas? Apa yang sebetulnya lagi terjadi? Apakah kita ini diambang sebuah krisis? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peluang emas yang nggak ternilai? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng sinyalnya. Jadi, pertanyaan besarnya simpel banget kan? Apakah ini akhir dari era emas dengan harga yang masih masuk akal? Apa benar tahun 2026 ini jadi tiket terakhir kita sebelum kereta harga emas melaju kencang ke level yang bahkan nggak kebayang sama kita sekarang? Coba kita lihat angkanya. Nah, coba deh perhatiin angka ini. 2,9 juta rupiah per gram. Ini harga di tanggal 8 Februari 2026. Buat sebagian dari kita, angka ini kelihatan mahal banget. Tapi, gimana kalau saya bilang, angka ini mungkin adalah harga diskon yang bakal kita kangenin banget di masa depan? Pergerakan liar harga emas belakangan ini bukan sekedar riak kecil loh di pasar. Anggap aja ini sirene peringatan yang bunyinya kencang banget. Ngasih tanda kalau ada badai besar yang lagi terbentuk di panggung ekonomi global. Coba deh lihat timeline ini. Dari Desember 2025 ke Januari 2026, cuma sebulan loh. Harganya lompat dari 2,5 juta ke 3,2 juta sebelum akhirnya turun lagi. Ini bukan fluktuasi biasa, ini tuh gempa di pasar. Ini sinyal kalau lantai atau dasar harga emas yang kita kenal selama ini udah bergeser naik secara permanen. Jadi apa sih yang bikin semua orang rebutan kayak gini? Kenapa seluruh dunia, dari kita investor receh sampai institusi raksasa, kok tiba-tiba jadi bernafsu banget ngejar emas? Jawabannya ada di ketidakpastian global. Di tengah konflik dan ekonomi yang goyang, emas jadi tempat berlindung yang paling aman. Tapi coba deh lihat petunjuk paling gedenya. Bank-bank sentral dunia, institusi yang notabene nyetak duit, malah borong emas fisik gede-gedean. Ini sinyal paling kuat. Kalau para pembuat aturan aja udah mulai nukerin uang kertas mereka sama emas fisik, kita harus waspada. Dan masalahnya nambah lagi nih, ada yang namanya peak gold. Gampangnya gini, permintaan meledak, sementara pasokan dari alam justru udah nyampe puncaknya dan bakal mulai turun. Proses nambangnya makin susah, makin mahal. Ini kan hukum dasar ekonomi ya. Barang langka yang peminatnya membludak, ya harganya pasti bakal terbang tinggi. Nah, selain semua faktor global tadi, ada satu musuh lagi yang kerjanya diam-diam tapi terus-terusan menggerogoti tabungan kita setiap hari. Namanya inflasi. Visual ini ngejelasin masalahnya dengan pas banget. Angka di rekening Anda mungkin kelihatannya nggak berubah, tapi coba deh lihat apa yang terjadi. Uang itu nilainya kayak nguap gitu aja waktu dihadapkan sama harga barang. Daya beli kita terkikis dan kekayaan kita pelan-pelan dicuri sama inflasi. Dan kutipan ini, wah ngena banget. Kenaikan harga emas itu sebenarnya cerminan dari nilai mata uang kita yang terus turun. Kita butuh lebih banyak rupiah buat beli 1 gram emas yang sama persis. Emas itu penyimpan nilai yang sejati. Terus gimana nih dengan para pemain kakap? Para whales atau investor raksasa ini gimana cara mereka menyikapi situasi kayak gini? Ternyata mereka nggak menaruh semua telur mereka di satu keranjang. Coba kita intip strategi mereka. Strategi mereka ini, wah cerdas dan seimbang banget. Di satu sisi ada emas fisik. Ini buat benteng pertahanan. Asuransi kekayaan yang nggak bisa digoyahin. Tapi di sisi lain, mereka juga investasi di saham-saham AI. Ini bukan buat bertahan, tapi buat nyerang. Buat cari pertumbuhan yang agresif dari teknologi yang punya keunggulan kompetitif kuat atau moat yang susah ditembus sama pesaing. Dan ini yang menarik. Ternyata para raksasa ini juga ngerasain FOMO loh, takut ketinggalan kereta. Mereka tahu ini bukan sekedar tren sesaat. Pelajarannya jelas banget. Di tengah badai kenaikan yang kuat, nunggu harga turun drastis bisa-bisa malah bikin kita ketinggalan di stasiun, penuh penyesalan. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya ya. Sekarang yuk kita balik lagi ke kondisi saat ini. Di tengah semua prediksi kenaikan jangka panjang itu, pasar justru lagi ngasih kita sebuah jendela kesempatan lewat koreksi harga. Coba perhatiin datanya di slide ini. Setelah puncaknya di Januari, kita lihat kan harganya turun-turun dikit sampai April. Nah, buat mata yang nggak terlatih, ini mungkin kelihatan kayak tren turun. Tapi buat para analis, ini namanya koreksi sehat. Ini bukan tanda bahaya, tapi malah sinyal zona beli. Semacam diskon sementara sebelum harganya ambil ancang-ancang buat lompatan berikutnya. Dan ini dia harga konkretnya per pertengahan April 2026. Angkanya ada di bawah 2,9 juta rupiah per gram. Data ini ngasih kita gambaran nyata tentang diskon yang lagi kita omongin.
Pertanyaannya, diskon ini bakal bertahan sampai kapan? Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Dan ini yang paling penting. Dengan semua tekanan permintaan global, pasokan yang terbatas, dan inflasi yang jalan terus, gimana kalau harga di level sekarang ini benar-benar diskon terakhir yang ditawarin pasar ke kita? Nah, keputusannya ada di tangan Anda masing-masing.